Halo, kita ketemu kembali dalam channel YouTube Bung Ropan dan masih dalam suasana hangat Euro yang kita akan sambut. Dan seperti biasa, ya kalau sebelumnya Anda sudah bisa melihat saya ditemani oleh seorang legend, Boy Noya, dan kali ini tetap dia setia menemani saya untuk membicarakan kelanjutan ya dari grup per grup. Kalau kemarin sudah ada grup A, B, C, dan ini kita akan lanjut ke grup D, E, F. Ada 3 grup. Dan Boy sudah siap tempur untuk menemani saya. Saya akan undang langsung Bung Boy Noya untuk menemani saya membicarakan soal grup per grup di Euro ini. Silakan Bung Boy. Wow. Satu kehormatan. Iya, selamat datang. Kita ketemu lagi, Bung Boy. Iya. Aduh, ini banyak respon yang luar biasa, Bung Boy. Wow. Sejak gitu kita ya? berdua muncul dalam 2 part, dibikin 2 part saat itu. Yes. Waduh, part pertama di grup A, ya khusus, dan kemudian part kedua di grup BC. Itu banyak tanggapan bilang, ini yang begini benar nih. Aduh. Ini lebih enak nih katanya. Ini lebih enak nih, lebih seru katanya. Lebih hidup pembicaraan. Gitu ya? Iya, dengan Bung Boy. Iya, sahabat Bung Ropan, satu kehormatan buat saya bisa mendampingi di YouTube channel Bung Ropan Terima ini. kasih Bung Boy. Kita bisa berbicara banyak hal mengenai sepak bola kan, mengenai Euro ya. Saya siap menemani Bung Ropan. Siap, kapanpun dibutuhkan ya. Mantap, betul. Tapi sebelum kita mulai seperti biasa, kita sudah steril kan? Kita buka dulu ini ya. Wajib, soalnya ini ada kenaikan ini Bung Ropan. Kenaikan ya? Iya, ada kenaikan. Iya. Ada kenaikan penderita ataupun yang kena COVID. Betul. Angkanya mulai menaik, jadi kita harus waspada. Prokes dimanapun. Iya. Tapi kita perlu buka kita? Saya pikir perlu ya. Perlu ya? Untuk biar lebih aman, karena kita sudah aman ini kan? Ya. Kita sudah aman. Bung Ropan sudah divaksin belum? Wih, mantap Bung Boy. Kita kan mantan COVID, jadi juga harus juga divaksin. Walaupun sudah ada imun secara alami di tubuh kita kan. Betul sekali. Kita mau bahas apa nih Bung Ropan? Saya udah bilang tadi sebelum masuk bahwa kita kelanjutan dari kemarin grup A, B, C. Sekarang sudah grup E, F. Tapi kita bukan itu kita akan bahas. Nah, kita akan bahas bukan itu ya. Akan bahas itu nanti kedua, Bu Boy. Nanti di kedua baru kita bahas yang grup yang per grup itu. Ini mungkin banyak yang menunggu kita ini untuk membahas pertandingan pembukaan sepertinya. Lebih seru seperti itu. Opening ya. Azzurri. Itali. Lebih enak itu kayaknya. Nanti kita berikut baru kita bahas grup per grup. Azzurri. Gli Azzurri. Iya, akan menjamu tamunya Turki, si kuda hitam. Oh, jadi mainnya di Roma nih, Bung. Itali diuntungkan 3 kali main di grup A, itu semua di Roma. Keterlaluan kalau ini pasukan Mancini tidak lolos. Betul. Apalagi juara itu hanya lolos di peringkat ketiga ya, terbaik. Ini keterlaluan. Iya kan, karena Wales lawannya Swiss. Swiss juga tim yang kuat. Di grup A. Iya, dan mereka berdua memang sudah langsung pembukaan. Itu pertandingan kuat, Bung Boy. Jadi kita mau bahas Italia lawan Turki nih, Bung. Italia Turki dulu. Tadi saya sudah bilang untuk kelanjutan di grup, tapi grup kita kesampingkan dulu lah. Setelah ini baru grup per grup. Oke. Jadi pertandingan di Olimpico Roma di Indonesia berarti jam 2 dini hari, Bung. Jam 2 dini hari. Nah, kita coba melihat atau dari kedua tim ini kekuatan dan bagaimana. Italia, Bung. Waduh. Italia 10 kali main di kualifikasi, 10 kali menang, Bung. Banyak yang lihat dari tim Italia sekarang. Banyak yang mengatakan memang ini bagus, pasukan Mancini ini 10 kali main, bagus 25 memasukkan, hanya kemasukan 3. Tetapi memang kita harus melihat bahwa lawan-lawan dia di fase grup itu Armenia, Bung Boy, Finlandia. Waduh, saya pikir ini nggak begitu bagus. Liechtenstein yang ada situ. Pas itu sambil dia bermainin tim kedua juga udah menang, nggak usah tim pertama kalau Liechtenstein. Banyak juga yang mengatakan seperti itu. Diuntungkan dengan grup kualifikasi. Armenia. Aduh, saya bilang kok bisa menang ya, bisa lolos, tapi ya memang kan hasil undian demikian. Hasil undian demikian, mereka ada di situ dan semua mereka lewati apapun yang dikatakan orang, dan mereka melewati 10 pertandingan itu dengan luar biasa tanpa terkalahkan, tanpa bermain imbang. Itu hanya kemasukan 3 gol. Bung Ropan, apa yang membedakan tim Mancini sekarang ini? Saya mau ulangi lagi pertanyaan kita minggu lalu. Apa yang menjadi ciri khas tim Mancini sekarang dilatih oleh Roberto Mancini ini? Saya lihat juga fleksibilitas mereka yang sangat baik.
artinya kalau orang bisa mengenal Italia itu sebagai tim yang kuat dalam bertahan selama ini, kan betul. Mereka sudah terpatri kalau Italia main ini pasti kuat. Dulu terkenal dengan Catenaccio, ya kan dulu, sehingga mereka bisa menjadi juara dunia. Tapi ketika Mancini pegang ini sejak 2018 dia mau masuk di bulan Mei saat itu, dia mengubah paradigma orang yang selalu mengatakan bahwa tim ini hanya menunggu bermain dengan bertahan counter attack. Itu dihilangkan oleh Mancini. Mancini bermain mengubah polanya. Dia tidak mau lagi bermain dengan 4-2-3-1 atau 4-4-2 lah untuk tetap bermain back. 4-3-3. Lebih menyerang. Betul. Iya kan? 4-3-3 ini kan itu dalam filosofi sepak bola bermain dengan 2 back yang rajin naik turun. Iya kan, sama seperti Liverpool kan? Tetapi ini yang dilakukan oleh Mancini dan berhasil, Boy. Dia melakukan itu. Terlepas memang dari grup yang tadi kita katakan bahwa grupnya tidak terlalu kuat kualifikasi. Tetapi dengan perubahan dan juga friendly match yang mereka lakukan, tidak terkalahkan dan tidak terkalahkan. Berarti resepnya Mancini memang tepat, Bung ya. Betul, sangat tepat. Jadi dia pikir bahwa dalam sepak bola ini memang harus bermain dengan menyerang. Menyerang yang baik itu adalah pertahanan yang terbaik. Dan dia lakukan itu. Dia tidak pernah takut sekarang bermain harus banyak menunggu. Tapi lihat Italia bermain, selalu main dengan attack yang luar biasa. Main terbuka, agresif. Main terbuka, efektif dalam bertahan. Betul. Betul. Ketika ditekan mereka bertahan dengan sangat kuat. Tapi unsur pertahanan yang menjadi semacam memang itu ciri khas Italia. Itu tidak hilang sama sekali, Bung. Dia tidak menghilangkan sama sekali. Tetapi kan kalau dulu kan memang kelihatan kental sekali dengan gaya bertahan mereka. Kan? Tetapi tetap dia mengutamakan juga bertahan itu bagus dan bisa melihat bahwa pemain-pemain ini pakem, Bung ya. Iya dong, ini sudah pakem ada. Italia. Dan cuman disentuh. Dikemas lagi sama dia. Mancini. Itu dia, Bung. Dia menempatkan pemain-pemain yang punya pengalaman kuat di garis belakang, itu yang paling penting. Untuk bisa mengontrol, makanya dia masih bisa menempatkan, mengambil lagi Bonucci, Chiellini yang ada sana. Untuk bisa mengontrol permainan itu yang paling penting bagi dia. Di kiri kanan dia nggak peduli, tapi 2 back tengah ini adalah sentral. Tapi dia menempatkan juga pemain-pemain yang baik di tengah dan sampai ke depan. Itu yang dia ubah sama sekali. Jadi ini Italia betul-betul Italia modern. Bung. Saya mencatat ada 64 pemain yang silih berganti. Jadi begitu banyak sekarang kalau kita melihat hasil dari produk dari Serie A ini. Termasuk juga pemain-pemain Italia muda yang bermain di luar. Jadi Perancis ada, di Inggris juga ada mungkin. Nah, ini yang membuat Mancini begitu punya kebebasan untuk bereksperimen tadi. Betul nggak, Bung? Iya, saya pikir itu salah satu juga cara opsi yang dia dapatkan. Artinya banyak pemain yang dia coba 64 ini ganti-ganti dan dia bisa mencari. Tujuan dia adalah bagaimana bisa tampil bagus di Euro, ya kan? Setelah mereka tidak tampil dan gagal di Piala Dunia di Rusia. Itu memalukan sekali, Bung. Dan itu yang memacu bagi Federasi Sepak Bola FIGC untuk menyuruh Mancini itu, ayo dong, lu bikin tim yang lebih bagus, lu ambil tim muda, lu bisa bawa City juara. Lu ambil tim yang bagus dan tim muda. Dan dia yakin dan dia lakukan itu dengan baik karena target utama adalah meloloskan Italia ini keluar dari fase grup di kualifikasi dan masuk ke di Euro saat ini, apalagi menjadi tuan rumah dan dia berhasil, Bung Boy. Anda sudah katakan tadi ada beberapa pemain di luar, memang didominasi oleh pemain-pemain yang ada di Serie A. Betul. Tetapi dari Chelsea dia ada Jorginho di sana. Iya kan? Jadi dia lebih kuat. Verratti juga. Marco Verratti yang dia akan tampil. Sebenarnya ada pemain yang bermain di Bundesliga saja. Ada si Grifo, kalau tidak salah, Vincenzo Grifo. Tapi dia gugur dalam tahap-tahap akhir, tidak dimainkan karena memang persaingan di lini tengah kuat. Begitu kuat. Dia di tengah, tapi memang hampir semua lini, Bung, saya pikir. Sebenarnya dari stok sekarang 26 atau 26 pemain sekarang 26 pemain yang dipilih 26 pemain. Sebenarnya di luar sana banyak sekali, masih banyak pemain yang belum diberi kesempatan oleh Mancini. Jadi Bung Boy bisa dibayangkan pemain seperti Sensi, yang Anda tahu pasti di Inter Milan, bagus kan, dia kombinasi dengan Barella. Itu keluar dari ini setelah dia tidak dipakai cedera, tidak bisa main, itu masuklah Pessina yang menggantikan pemain tersebut Jadi memang banyak Pessina ini dari Atalanta dan juga bagus bermain dari tengah walaupun mungkin tidak bisa dijamin apakah dia bisa menjadi pemain utama, tetapi dengan banyaknya pemain di tengah ini yang membuat bahwa Mancini punya sesuatu yang terbaik di Euro nantinya. 34 pemain muda, pemain debutan dicoba. Suatu keberanian. Oh pasti. Suatu hal yang luar biasa. Betul. Pede sekali Mancini untuk memberi kesempatan kepada anak-anak muda ini bermain debutan untuk membela tim Azzurri. Dan mereka sudah buktikan kan, dengan pemain-pemain seperti itu mereka buktikan dan dia pasti akan menampilkan ini. Ketika bermain di grup A,
dia akan mainkan dengan banyak pemain-pemain muda. Dan Italia sudah tahu itu. Oke, Bung. Tadi kita menyinggung Jorginho. Nah, ini Bung. Ini sih yang mengatur ritme permainan. Ini sebenarnya nyawanya Italia saat ini. Anda melihat pemain sentral di sini. Pemain yang memiliki visi ball skill yang bagus. Passing yang luar biasa, bola-bola mati. Memang sentral dia, Bung. Artinya Mancini sangat mengandalkan. Pasti, dan dia sudah lihat kan bagaimana penampilan dia di Chelsea dan membawa Chelsea ini juara di UCL berduet dengan N'Golo Conte. Dan dia tampil bagus. Ini benar, dia punya visi bagus, bisa kontrol bola yang sangat baik. Artinya bola selalu kalau ada di kaki dia terasa aman. Dan passing dia ke depan itu sangat baik sekali. Dan dia bisa bermain dalam berbagai posisi. Kalau 4-3-3 berarti Jorginho akan didampingi oleh dia Verratti kalau bisa dimainkan, mungkin akan Verratti dan juga Barella mungkin ya. Mungkin Barella yang bisa tiga ini yang bisa Anda melihat gelandang tiga centrocampista ini bagaimana? Kuat sekali, Bung Boy. Sangat kuat dalam bertahan, apalagi. Dalam bertahan siapa, Bung, yang dalam bertahan itu kan Jorginho sama Verratti. Lebih ke belakang. Jorginho akan lebih ke belakang, tapi kalau ditekan akan dibantu oleh Verratti dan akan menjadi kekuatan yang utama. Tapi Barella juga bisa kuat dalam bertahan. Tapi kalau dalam attacking itu pasti Barella akan lebih dulu masuk ke depan untuk bisa membantu tiga gelandang lainnya. Dan itu yang saya lihat. Mancini punya kekuatan, Bung Boy. Ketika mereka ditekan, itu gelandang bukan cuma tiga, karena Insigne akan turun, akan bantu ke dalam. Chiesa pun akan turun ke dalam. Dan ketika Verratti dan Jorginho itu masuk untuk membantu Chiellini dan Bonucci, ini akan terisi jadi tiga lagi. Barella akan bergeser ke tengah, bergeser ke tengah, kemudian Chiesa akan turun. Secara bersamaan sini dengan Insigne. Maka ada tiga gelandang yang kuat, hanya meninggalkan Immobile di depan. Karena kan Verratti udah ke dalam, lebih deep ke dalam dengan Jorginho. Ini yang menguatkan bahwa Chiellini dan Bonucci akan sangat kuat. Itu yang dimiliki, taktik ini yang dimiliki oleh Mancini sehingga mereka begitu kuat sekali dalam bertahan. Jadi tugas Florenzi dan Emerson kalau dia bermain sebagai flank kiri dan kanan lebih ringan. Karena kontribusi dari Insigne dan juga dari Chiesa atau Barella. Betul. Karena kan dengan 4-3-3 itu kan dua ini Emerson akan banyak menyerang bersama dengan Florenzi. Tapi kalau kan ada punya opsi kedua. Kalau dia bermain dengan 4-2-3-1 itu yang tadi Mas Boy katakan bahwa Verratti dan Jorginho akan ke dalam. 4-2-3-1 kan? 4 belakang 2. Nah, 3 di depan itu yang ada Barella, bisa ada Barella di sana atau Pellegrini bisa dimainkan lah. Kan Pellegrini atau Brian Cristante dari Roma bisa menggantikan dengan Barella. Tapi dua ini Chiesa dan Insigne itu top punya. Bung, kita udah bahas tengah. Kita sudah melihat bahwa kalau 4-3-3 lini tengah yang ditempatkan oleh Mancini luar biasa. Yang depan, Bung. Belotti atau Immobile? Karena secara statistik juga Belotti bagus. Belotti 4 gol, Bung. Ini yang diuntungkan oleh Mancini, Boy. Dia punya dua bomber yang sangat kuat yang bisa bergantian bermain. Jadi siapapun yang fit pada posisi nanti main sama Turki, entah Belotti atau Immobile itu akan main. Dan dua-dua ini pantas bermain. Dua-dua ini bisa. Tapi mungkin pilihannya satu, Bung. Belotti ataupun Immobile. Belotti misalnya kalau Belotti main itu Immobile pasti cadangan dan akan main di babak kedua. Kalau Immobile masuk, Belotti akan cadangan karena kan Italia nggak mungkin akan bermain dengan dua striker. Kecuali mereka sudah menang 2 kali, sudah 6 poin, udah pasti lolos, bisa dicoba lah main seperti itu. Tapi tetap sisi flank mereka kuat. Insigne akan bermain dari sini. Insigne dan Chiesa. Udah pasti. Dua pemain ini terbukti di Serie A. Napoli, dribblingnya Juventus kan. Anda bisa melihat di situ kan. Napoli, Juventus, Lazio. Bagaimana Anda melihat dua pemain ini, Bung? Kuat dalam penetrasi ke dalam itu kuat. Skill individu, stamina bagus, kecepatan mereka. Dan Insigne itu kalau bermain cut inside ke dalam itu bagus sekali. Dia bisa shooting, Bung. So itu yang saya dia bisa shooting selain bisa assist. Itu bagaimana dia punya tembakan, melengkung atau luar biasa. Ke tiang jauh atau ke tiang dekat. Termasuk juga Chiesa, Bung. Crossingnya. Jadi kalau Turki tidak hati-hati, tidak mematikan kedua flank ini berbahaya, Bung. Betul, itu yang mesti dimatikan sekarang. Senol Gunes ini tahu. Oke, Bung. Kita bahas belakang, Bung. Bonucci, Chiellini masih dipanggil. Walaupun ada Bastoni dan juga Acerbi. Nah, kelihatannya apa yang diinginkan oleh Mancini untuk pertandingan pertama? Saya sih, feeling saya tetap dia mau main aman. Berarti Bonucci akan dimainkan. Iyalah, Bung. Atau Chiellini berdua, atau Chiellini akan digantikan oleh. Kalau mau lihat partner yang bagus, yang sudah chemistry-nya dapat,
ya udah pasti dua Juventus ini yang dimainkan, Bonucci dan Chiellini. Dengan opsi lain itu akan main di babak kedua. Bastoni akan masuk karena Bastoni ini kan pemain muda. Masih muda bagus. Atau Acerbi. Hampir sama ciri bermainnya dengan Bonucci hampir sama. Betul. Kalau maupun dimainkan misalnya Chiellini dan Bastoni bisa juga. Bisa juga. Atau Bonucci dan Bastoni. Tetapi kalau suka aman, sudah dapat benar di tim nasional ini. Pengalaman. Karena dia butuh pemain pengalaman, Boy. Di belakang itu Turki ini bahaya. Di penyisian grup, Turki itu dapat 4 poin lawan Prancis. Prancis nggak pernah menang. Dia pukul 2-0 main di Turki dan draw 1-1 main di Paris. Anda bisa bayangin, Prancis juara dunia. Juara dunia. Belanda pun kalah? Iya, itu. Jadi bagaimana ini mesti betul-betul bahaya. Berarti kita sepakat ya, Bonucci akan main. Mungkin Chiellini juga akan dipasang ataupun sebagai cadangan, wingback tetap yang tadi kita bilang. Di belakang Donnarumma tidak tergantikan. Tidak tergantikan. Kalaupun di kiri ada pergantian Spinazzola. Berarti 90 menit, Bung. Attacking nih, Bung. Pasti. Atraktif. Bola cepat mengalir, dribbling, shooting akan banyak. Dan kita akan melihat bagaimana Turki akan melakukan perlawanan ya. Saya pikir Turki ini akan melawan, Boy. Turki juga tidak akan menunggu, tidak akan parkir bus. Channel Gunas akan menyuruh tim ini untuk 8 kali pertemuan mereka, 5 kali Italia menang, 3 kali draw. Artinya rekor pertemuan mereka tetap dipegang oleh oleh Italia. Kalau bicara rekor semua tahu lah. Italia bisa dia. Tetapi dalam sepak bola, Boy, segala sesuatu kan bisa terjadi. Saya setuju itu. Iya kan? Segala sesuatu bisa terjadi. Dan jangan sekali-sekali meremehkan Turki. Bung, 10 pertandingan mereka hanya kebobolan 3, Bung. 8 clean sheet. 8 clean sheet. Artinya main di kandang mereka clean sheet. Iya. Mereka hanya kalah 1 kali di grup. Itu lawan Islandia 2-1. Iya. Tapi selebihnya kan mereka bagus sekali. Anda melihat duet Ozan Kabak dan Demiral seperti apa, Bung? Masih muda, strong, fisik bagus. Pemain belakang yang oke. Tetapi saya pikir hanya satu di antara mereka akan bermain. Oke, kita minum dulu, Bung. Minum dulu, iya. Biar agak segar kita ngomongin. Lebih enak nih. Kopi kapal api. Jelas lebih enak. Kapal api. Sambil nonton Euro kita minum kopi, Bung. Iya dong. Ini harus dong. Kopi kapal api jelas lebih enak. Iya. Sip. Jadi terus kita kembali yang Demiral tadi sama Kabak. Pasti salah satu akan dimain. Tidak akan main dua-dua, Bung Boy. Untuk bermain dalam itu dua-dua tidak akan dimainkan lebih dulu. Karena harus diingat mereka masih punya Çağlar Söyüncü yang bermain di Leicester. Iya, dia udah pasti. Nah, siapa yang akan dimainkan? Entah Demiral, ya. Iya. Kemudian bermain dengan Kabak, siapapun di antara satu ini akan dimainkan oleh Şenol Güneş. Jadi saya pikir itu dua kekuatan di tengah yang pasti akan dibuat bekerja keras oleh Ciro Immobile ataupun Belotti kalau dimainkan. Anda bayangkan seperti apa pertandingan nanti, khususnya kalau kita lihat dari angle Turki nih, Bung. Ya, Turki bertahan ketat, disiplin, Turki man to man marking. Turki tahu bahwa Italia pasti akan keluar menguasai bola. Penguasaan bola, ball position akan tetap diambil. Turki mengerti itu dan Şenol Güneş tahu persis. Nah, mereka tentunya tidak akan mungkin terpancing harus bermain dengan sama-sama jual beli gitu, pukulan kalau istilahnya kan di sini. Bermain terbuka. Kalau Turki bermain lebih terbuka, bahaya lawan Italia. Mungkin mereka akan sedikit menunggu, bukan parkir bus, tapi akan sedikit menunggu untuk counter attack. Itu yang paling bagus seperti melawan yang mereka Italia. lakukan ketika mengalahkan Belanda. Iya, Prancis juga digituin sama mereka. Karena mereka tahu kan, Antoine Griezmann depan Mbappe kan, tengahnya kuat, tengah Kante di tengah Tolisso, Pogba, dan Prancis menguasai bola. Dibiarkan Prancis main begitu, dikantar 2 kali, kena 2 gol. Nah, ini lawan Italia bahaya. Mancini harus betul-betul ekstra hati-hati. Jadi itu yang bisa dilihat oleh Mancini, ya. Menghadapi Turki, aduh kalau mereka nggak hati-hati, bahaya, Boy. Bisa ada kejutan. Betul. Walaupun di atas kertas tetap Italia, Boy. Tetap Italia. Iya. Gitu. Nah, mereka punya gelandang yang bagus di Turki. Iya, main Milan. Tozo ada apa posisi dia? Apa peran Kalhanoglu? Ya pasti dia akan menjadi distribusi bola lah. Ya pemain pengatur ritme permainan. Jadi sudah tidak terpungkiri lagi untuk bisa memberikan kepada Burak Yilmaz ada di depan, Sisi yang bermain di depan. Tapi dia diuntungkan dengan ditemani oleh Kenan Karakan. Jadi ini pemainnya sangat baik sekali. Dan mereka punya kedalaman skuad yang juga oke ya. Memang banyak dia tidak kenal, tetapi mereka punya kedalaman yang bagus dan tetap hati-hati bagi Italia karena mereka punya counter attack juga yang sangat sangat Saya baik. mencatat akan Kalhanoglu cetak 13 gol di 55 pertandingan timnas. Cukup produktif. Iya. Hati-hati dengan bola mati dia, Bung. Iya, dia spesialis bola mati memang. Kalau sampai Italia melakukan pelanggaran di luar kotak penalti, pasti dia ngambil. Betul Atau sekali. mungkin sih itu, Bung.
Burak Yilmaz juga. Burak Yilmaz kan main di Lille kan? Iya, waktu lawan Belanda dia melakukan satu tendangan bebas yang cantik dan masuk, Bung. 2 kali dia bagus Burak Yilmaz. Ditemani oleh Yusuf Yassisi. Dia buat lawan Belanda. Yassisi juga bermain di sana kan lagi pemain yang sangat bagus, Boy. Iya. Gitu saya pikir jadi ya tetap harus berhati-hati menghadapi tim ini. Tim yang mungkin harus waspada. Harus waspada. Nah, kalau kita bicara tadi prediksi, pasti ada prediksi lah kan, karena Sobat Ropan pengen lihat, pengen tahu juga apa prediksi pertandingan nanti dari sisi permainan. Tadi Anda katakan ball position? Ya, Itali dong. Itali masih ball position masih Itali. Tapi kalau bicara prediksi, ya pasti Itali lah. Ya, mungkin Anda kaget juga bahwa saya mengunggulkan Itali dengan skor mungkin 1-0, banyak mengatakan 1-0 2-1. Saya 2-0. Saya juga mencatat 2-0, Bung. Berarti sama kita. Saya tulis juga di sosmed saya. 2-0. Kita nggak pernah ngobrol ya. Kita nggak pernah ngobrol ya. 2-0 ini. 2-0. Bukan karena saya Azuri, tapi saya melihat apa yang kita bahas tadi, kekuatan perjalanannya, ternyata memang Italia lebih diunggulkan. 2-0 udah. Kita lihat nanti pertandingannya ya, Bung ya. Siap. Oke, saya serahkan lagi ke Bung Ropan lah. Ya, sampai di sini dulu pembicaraan kita dengan Boy untuk pertandingan pembukaan di Euro antara Italia dan Turki.